Oke, selamat pagi, selamat ketemu kembali. Hari ini kita akan membuat program robot industri sekaligus simulasi dengan input-output. Nah, dalam hal ini kita sekarang akan masuk ke output berupa silinder, kemudian feeder dan ada meja putar atau turntable. Oke, kita mulai. Kita buka Cosimirnya untuk program kita. Kita tutup aja. Oke, kita project wizard ini kita mau pakai silinder, feeder dan turntable gitu ya. Jadi kita akan memanfaatkan tiga benda tadi untuk simulasi kita. Kita pilih robotnya RVM1 seperti biasa. Oke, nah kita akan memasukkan tiga benda tadi. Jadi kita pilih model libraries, ada mekanisme. Yang pertama adalah feeder, kita masukkan. Oke, kemudian kita masukkan kembali silinder, kita masukkan. Oke, kemudian kita masukkan turntable. Oke, kita masukkan. Oke. Nah, kita tentukan posisinya sekarang. Untuk ketiganya, kita punya objek feeder, kita tentukan posisinya. Oke, posisinya ada di X. Ya, di sini kira-kira. Oke. Terus kemudian kita silindernya. Jadi nanti kita juga akan mendorong ini ke X. Ini kita putar. Ya, mungkin ini agak mundur sedikit untuk silindernya. Nanti kita lihat. Coba kita lihat apakah sudah. Oke, ternyata terlalu mundur. Oke, ini mungkin pakai ke 70. Oke ya. Jadi kita lihat di sini. Oke. Nanti benda kerja dari feeder akan turun terus didorong oleh silinder. Nah, sekarang kita akan memasukkan posisi dari turntable. Oke, properties. Kita masukkan arah sumbu Y. Nah, kira-kira di sini. Oke. Nah, kita sudah memiliki objek-objeknya. Kita besarkan. Posisinya saya geser. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah menghubungkan mekanisme-mekanisme yang ada di sini dengan robot kita. Dalam hal ini kita berpusat pada robot untuk kontrolnya. Jadi robot ini mempunyai input output ya, karena di sini itu berupa gerakan dari output dari silinder, feeder dan turntable. Kita membutuhkan output dari robot. Maka robot di sini memiliki output. Nah, ini kan belum terhubung. Pertama kita hubungkan dengan feeder kita. Oke. Feeder kita membutuhkan input. Ya, di sini dalam hal ini next part. Ini kita hubungkan dengan bit 0 output. Ya, robot. Oke. Kita kasih nama di sini feeder. Oke. Nah, terus kemudian kalau feeder sudah, kita butuh juga menghubungkan silinder. Ya, silinder ini ada karena double acting, ini ada maju, kita pakainya bit 1, kalau maju, mundur kita pakainya bit 2. Maka di sini kita beri nama maju. Oke ya, maju. Oke, yang di sini adalah mundur. Nah, yang terakhir kita masih mempunyai satu mekanisme lagi yaitu turntable. Ya, turntable-nya kita minta untuk diputar nanti jika sudah ditaruh benda. Ini putar satu putaran. Oke, ini adalah turntable.
ya. Nah, input outputnya sudah kita hubungkan, ya. Nah, kita close saja. Jadi tadi kita lihat lagi output yang di sini terhubung dengan feeder, yang di sini terhubung dengan silinder maju, yang di sini terhubung dengan silinder mundur, yang di sini terhubung dengan turntable, ya. Kita lihat di sini semuanya sudah terkoneksi dengan input output robot. Nah, kita sekarang akan mencari posisi, ya. Nah, posisi nanti kan ini saat bendanya turun, silindernya mendorong maju, ya. Nah, kita lihat posisi maju di sini yang akan kita pakai nanti untuk diambil oleh robot. Maka kita buat program sederhana dulu. Ini 10, ini OB tadi plus 0. Artinya di sini feeder mengirim benda, terus kemudian langsung kita matikan. Ingat, nanti kalau tidak dimatikan, maka dia akan aktif terus. Terus kemudian kita harus mengaktifkan silinder maju, yaitu plus 1. Ya, mungkin kita delay plus 1 itu selama 3 detik. Ya. Terus kemudian kalau sudah selesai kita matikan. Ya, perlu kita delay karena majunya butuh waktu, ya. Kita matikan. Terus kemudian kita mundurkan. Ya, di sini OB plus 2 tadi mundurnya, ya. Terus 70 itu kita kasih waktu 3 detik, 80 ini OB minus 2. Oke. 90 ini N. Nah, ini akan kita gunakan untuk mencari posisi, ya. Kita aktifkan. Oke, nah ini nanti yang kita tentukan untuk mencari posisi, maka kita aktifkan sekarang untuk disk-in-nya, untuk mencari posisinya. Oke, ini adalah posisi aman, kita taruh di sini, ini current position, position list, posisi aman. Oke, sekarang kita putar, gitu ya. Nah, kira-kira di sini, terus kemudian ini kita turunkan. Ini ternyata kurang gitu ya. Ini kita naikkan, ini kita turunkan gitu ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Ya, kita turunkan pakai XYZ supaya cepat, mudah. Ini setnya kita turunkan. Terus gitu ya. Nah, ini kemudian kita cek di sini posisinya apakah sudah pas. Ya, ini ternyata masih kurang diputar. Oke. Kali ini saya putar. Ya. Ini kurang maju ternyata. Jadi silakan nanti Anda tentukan ini maju dipakai XYZ aja. Ke sana X positif. Oke. Ya, saya kira sudah pas. Maka ini posisi 2. Terus kemudian coba kita close gitu ya. Terus kita naikkan pakai XYZ saja. Ya, ini kita simpan, terus kita close lagi, terus kemudian kita pakai join.
Oke, kita turunkan coba pakai XYZ. Ini kurang, kita putar sana sedikit. Kira-kira di situ sudah ya. Terus kemudian ini kita ya, terus kita naikkan pakai XYZ ya, gitu ya. Oke, terus ini adalah posisi 5. Jadi kita punya sudah posisi ini, kita buat keterangan ini posisi aman. Oke, ini adalah lihat posisi tadi, ambil benda, ambil. Terus ini adalah atas, ambil. Terus ini adalah posisi taruh. Terus ini adalah posisi atas, taruh. Ini sangat penting untuk membuat keterangan supaya kita tidak bingung, ya. Karena kalau posisinya nanti banyak, maka akan bingung. Oke, sekarang kita sudah punya posisi semua. Posisi aman, posisi atas taruh, posisi taruh, terus kemudian posisi atas ambil, atas taruh, posisi taruh. Tadi di posisi atas ambil, ini posisi ambil. Ya, sudah punya semuanya. Oke, sekarang kita ini edit set voxel. Nah, oke, kita nanti akan melakukan ini, kita beri keterangan ya. 5 ini adalah ambil, keterangannya adalah ambil suplai benda. Suplai benda ya, suplai benda kan pakai feeder, kemudian pakai silinder di sini. Ini sudah mundur, selesai ya. Terus sekarang kita mau ambil benda. Oke, maka kita posisinya setelah dari posisi 1 ya. Untuk posisi amannya 100, kita menuju ke posisi atas ambil, berarti posisi 3, terus kemudian 110 ini ke posisi 2, 120 grippernya nutup ya, 130 itu move ke posisi 3 sambil bawa benda, grippernya nutup. 140 dia move ke posisi 5 ya, sambil bawa benda. Oke. Sorry, sampai benda close. Terus kemudian 150. Oke. Dia posisinya move ke posisi 4 sambil bawa benda. 160 grippernya open gitu ya. 170 dia move ke posisi posisi atasnya, berarti posisi 5. Terus kemudian 180 dia bergerak ke posisi 1 ya. Oke, N-nya ini 190. Oke. Ambil benda, gripper ini berarti kalau ke sini adalah taruh benda. Oke. Nah, kita compile and link. Ya, kita lihat dulu jalannya.
diambil, kemudian ditaruh. Oke ya. Ya. Nah, sekarang kan setelah ditaruh, ini kan harus diputar. Terus nanti akan apa namanya? Disuplai lagi. Oke. Ini kita urutkan 10. Oke. Ya. Kemudian kan ini harus diputar. Kalau diputar itu tadi kan OB plus 3 220. Ini kan OB plus 3 ya 230. Tapi ini OB plus 3 ini nanti harus dimatikan. Saya taruh di sini. Sebelum ambil benda di sini saya mematikan OB minus 3 ya. Oke, ini saya urutkan. Oke, kita coba, kita edit, reset voxel, kita compile, terus kemudian kita jalankan. Bentar, ini kok. Oke, bentar. Oke, kita lanjutkan. Ya, bahwa tadi kan ini putar meja. Ini kita harus kasih delay. Misalnya di sini, ini kasih delay 5 detik, gitu ya. Selesai. Ini baru diputar satu meja. Oke, kita compile and link. Kemudian kita jalankan. Maju, terus diambil, ditaruh, mejanya diputar. Oke ya, begitu. Nah, tapi di sini kan ada benda lain lagi, ya, dan jumlahnya ada 4. Nah, untuk ke benda lain, maka kita perlu kirim di sini. Kalau di sini sudah ada timer, ini saya katakanlah 240 itu GT 10 ya. Dengan GT 10 maka dia akan berulang. Ini timernya saya hilangkan karena di atas sudah ada timer-timer untuk itu, jadi cukup waktunya. Oke, ini saya urutkan. Oke ya. Jadi nanti GT 10 dia mulai dari sini lagi. Oke, kita edit reset voxel. Ya. Jadi setelah dia muter, kita kirim ke sana untuk suplai benda lagi, ya, untuk suplai benda lagi. Jadi nanti saat ini muter, robot akan mengambil di sini untuk ditaruh lagi. Oke, kita compile and link, ya. Jadi kita go to 10 di sini. Oke, kemudian kita start. Maka satu benda diambil, muter, suplai, ya, ambil lagi, muter, suplai, ambil lagi, muter, suplai. Nah, kemudian ini kan bendanya 4 sudah habis, maka kita batasi. Kalau ini kan dia muter-muter, padahal tidak ada bendanya, ya. Oke, maka kita batasi di sini. Edit, reset voxel, kita batasi pakai counter. Maka di sini kita set di atasnya, ini kita set counter 10, ya. Kita set 1, kemudian di sini itu adalah increment counter 10. Terus kemudian kita compare gitu ya. Compare counter 10. Jumlahnya 4, berarti kalau dimulai dari 1 di sini jika sama dengan gitu ya, 5, maka dia N 250.
80. Kalau dia ini 207, kalau tidak sama dengan 5, maka dia go to 10. Ya. Coba kalau ini saya urutkan, nomornya jadi berapa? Karena di sini counternya di 10, go to-nya kita ubah menjadi go to 20 ya. Oke, go to 20. Oke, berarti ini sekarang sudah kita batasi. Jadi dengan set counter awal nilainya 1, kemudian kita naikkan counternya counter 10, kita bandingkan jika sama dengan 5, dia pergi ke 290 ini ya. Ke N, kalau tidak sama dengan 5, dia balik lagi ke 10 untuk suplai benda. Oke, kita compile and link. Ya, kita jalankan. Ini mungkin kita putar, ya, kita kecilkan. Ya, oke, start. Benda pertama. Benda kedua. Benda ketiga. Benda keempat. Selesai. Ya. Begitu. Ini kita sudah selesai bagaimana kita bisa mensimulasikan, memprogram jika robot ini memiliki beberapa output silinder, feeder, dan turntable. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat.